Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada salah satu anggota kita yang kebetulan masih muda. Namanya Mbak Rahmawati Nirmala Devi. Ini rumahnya di Wakir. Ponakannya Ibu Diah Kurniawati. Ini di grup Raket Prasojo 2 bertanya bagaimana tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, atau khususnya di Jawa Timur yang jadi pertanyaan. Nah, kita akan coba cerita, ya, kita gali kerajaan-kerajaan apa saja, di mana saja yang dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Kalau Mbak Devi ini tadi pertanyaannya, kerajaan apa saja yang di Jawa Timur, gitu pertanyaannya. Ya, namanya pertanyaan anak muda kan kadang-kala ya kurang pas ya, kalau dikatakan kerajaan mana saja. Tapi karena di Jawa ini berbeda dengan di luar Jawa. Di Jawa lebih cenderung satu komando karena manajemen ilmu tata negaranya sudah tertata rapi sejak dulu. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama. Kerajaan-kerajaan, ya, atau sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Ya. Untuk lebih lanjut, ya, kita buka dulu ini biasanya dengan tembang ini Bu Nani. Monggo. Rahayu. Tak lelo ledong cup menengo anakku cah ayu mbok biyung lagi lunga menyang kali ngumbah popok karo beruk cup menengo ngger anakku tak lelo ledung juk menengo anakku cah ayu anakku sing ayu rupane yen nangis ndailang ayune tak kadang bisa urip mulya dadiya wanita utama ngluhurke asmane wong tuwa dadiya pendekaring bangsa cup mendengar anakku kae bulane dadari kaya
gilani lagi golek cah nangis tak lelo ledung juk menengo ojo pijer nangis tak emban nganggo batik kawung yen nangis munda ibu bingung. Rahayu. Terima kasih Bu Nani Mardiati yang membuka dengan tembang Lelo Ledung. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita yang menjadi pertanyaannya Mbak Nirmala Devi di Wagir. Ya. Ketika kita bicara tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, ya, ini kalau saya pelajari itu kerajaan di Jawa itu kalau yang penguasa penuh, ya, ini selalu satu penguasa. Jawa tidak mengenal atau tidak mau ada matahari kembar, srengenge kembar itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau saya pelajari berbeda dengan di luar Jawa. Sebagai contoh umpamanya di Lombok. Ya. Di Lombok itu pulaunya kecil. Kita mau keliling pulau Lombok itu 1 hari nyampe. Mulai dari terulah Lombok Barat, ya, terus ke Lombok Utara, ya, terus Lombok Tengah, ya, Mataram, Lombok Timur, 1 hari nyampe. Pulaunya nggak terlalu besar. Walaupun pulaunya nggak terlalu besar, tapi kalau nggak salah sekarang Lombok ini ada 5, ya, 5 kabupaten kota. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, Lombok ini ada 2 kedatuan yang hidup berdampingan, yaitu Kedatuan Pejangge dan Kedatuan Selaparang. Pejangge itu di Lombok Barat, Selaparang ini di Lombok Timur. Begitu juga dengan di Bali. Di Bali itu pulaunya juga nggak begitu besar, tapi ada beberapa kerajaan-kerajaan. Wilayahnya ya juga nggak begitu luas karena memang pulaunya kecil. Ada beberapa kerajaan mirip di Lombok tadi. Begitu juga dengan di daerah-daerah lain, ya, di Sumatera, di Kalimantan, ini, satu pulau itu dihuni beberapa kerajaan. Nah, kalau di Jawa, kalau yang saya pelajari, ya, ini yang menjadi pertanyaannya Mbak Nirmala Devi. Di Jawa itu ketika muncul suatu kerajaan besar, tentunya yang kerajaan-kerajaan kecil ini akan mangklung. Ya. Jadi dalam konsep Jawa sendiri itu, ketika seorang raja mampu membangun kerajaannya, rakyatnya yang makmur, ya. Rakyatnya makmur, kerajaannya menjadi kaya raya, ya. Karena dengan konsep pembangunan bangunan-bangunan, ya, seperti candi maupun konsep perdagangan, ya. Ini akhirnya kerajaan-kerajaan yang kecil ini biasanya mangklung atau menyatakan diri bergabung. Kalaupun tidak bergabung, ini biasanya juga ditinggalkan oleh rakyatnya. Rakyatnya akan pindah ke kerajaan tadi. Selain biasanya ada yang misalnya yang tidak mau mangklung, ya,
mangklung misalnya ini biasanya ditiungke atau ditaklukkan. Nah, kalau dari berbagai literasi yang pernah saya baca, ini kerajaan pertama di Jawa. Ya. Ini di wilayah Gunung Kendeng. Gunung Kendeng itu di daerah Pati, daerah termasuk daerah Sragen. Ya. Ini daerah-daerah yang sehingga di sana ditemukan banyak fosil-fosil manusia purba. Dan juga ditemukannya fosil gajah purba. Jadi pada masa dahulu Jawa itu ada gajah purba. Walaupun dalam perkembangannya gajah itu kerajaan-kerajaan di Jawa ini mendatangkan gajah itu dari Sumatera. Nah, kerajaan pertama ada beberapa literasi, yaitu mulai sekitar 1.500 tahun yang lalu sudah ada kerajaan dan sudah ada konsep dan cerita wayang. Ini yang meneliti adalah Dr. Haseu. Jadi wayang itu asli Jawa dan sudah ada mulai 1.500 tahun sebelum Masehi. Dan sudah melalui konsep ketuhanan. Dengan buktinya apa? Adanya punden berunda. Menggambarkan tentang konsep ketuhanan. Punden berunda, gunung. Ya. Konsep ketuhanan. Terus saya coba pelajari lagi, saya temukan literasi lain bagaimana tahun 911 sebelum Masehi Empu Hubayun memperkenalkan aksara Jawa. Dan waktu itu nama kerajaannya memang Medang Kamulan dengan rajanya Sri Mahapunggung. Itu di daerah sekitar Gunung Kendeng. Nah, di situ waktu itu kerajaannya di situ, tetapi juga mengenal konsep misalnya Karsian. Konsep jadi dulu itu ada wilayah yang menguasai tentang ilmu tata negara, pemerintahan. Tetapi ada juga misalnya daerah yang diperuntukkan untuk Karsian, untuk Kadewan. Pada masa Sri Mahapunggung itu yang ditata untuk tempat Karsian atau Kadewan itu di Gunung Padang. Gunung Padang itu di Cianjur, dekatnya Bandung. Berarti pada waktu itu kerajaannya, pusat pemerintahnya itu ada di sekitar Sragen dan Pati, tetapi pusat spiritual itu ada di Gunung Padang. Yang lainnya Tumiung, Sami Mangklung. Sehingga kalau pertanyaannya kerajaan apa saja, ya, Jawa selalu cuma satu kerajaan. Tidak ada matahari kembar. Karena itu tidak boleh, pantangan. Karena kalau ada matahari kembar pasti kacau. Dan pasti terjadi perang saudara. Sehingga kalaupun ada perebutan kekuasaan itu biasanya hanya berlangsung sebentar. Contoh umpamanya bagaimana kerajaan Kediri berakhir terus digantikan dengan kerajaan Singosari. Ini perannya cuma sebentar. Karena rakyat ini akhirnya pertama raja yang berkonflik tadi biasanya meninggal. Setelah itu rakyatnya itu kan biasanya
mangklung ke kerajaan si pemenang tadi. Dan biasanya punggawa-punggawanya atau kelas menengah ya, kekuatan menengah, entah itu kekuatan ekonomi, kekuatan angkatan perangnya, itu akhirnya lebih memihak kepada sang patron. Jadi tidak ada kerajaan double-double dalam masa yang sama di Jawa. Nah, ini sekitar 911 sebelum Masehi sampai kurang lebih tahun 78 Masehi. Sampai abad 1. Ya. Di Jawa Barat juga ada kerajaan, kalau nggak salah ada kerajaan Salakanegara. Ya. Itu. Tapi ini masih berbagai literasi yang harus kita kumpulkan. Kalau di Kalimantan ada kerajaan Kudungga, ya. Mulawarman. Ya. Di Salakanegara ada kerajaan Purnawarman. Dari nama-namanya ini nampak sekali seperti ya nama-nama Jawa. Dari bahasa Jawa, sehingga tidak menutup kemungkinan waktu itu mereka satu aliansi, satu keluarga. Nah, dalam perjalanannya ini ada dua literasi. Saya pernah membaca bahwasanya Ratu Sima ini masa pemerintahnya itu abad ketiga. Dan Ratu Sima ini merupakan ibu atau cikal bakal dari kerajaan Mataram, Medangkamulan. Saat ini ada pemelintiran, ada Mataram Hindu, ada Mataram Islam gitu. Karena ini kalau kita rasakan juga pemelintiran, pengkaburan sejarah. Karena tidak ada Mataram Hindu, itu tidak ada gitu loh. Sementara Mataram Medangkamulan itu masa pemerintahnya Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra itu mulai abad ke-5. Cukup lama Wangsa Sailendra dan Sanjaya ini bergantian memerintah, dan sekitar abad ke-7, 8, 9 Wangsa Sailendra yang berkuasa, Wangsa Sanjaya bergeser ke Sumatera. Wangsa Sanjaya mendirikan Sriwijaya. Dan Wangsa Sanjaya, Balaputra Dewa, itu lebih cenderung mengembangkan ajaran Buddha. Tapi di sini juga bukan dalam artian Buddha, sesuatu yang berbeda, sehingga kita harapkan para pemirsa mulai bisa memilah-milah istilah ya. Bisa memilah-milah istilah. Jadi jangan istilahnya, kalau tidak bisa memilah-milah istilah kan kadang-kadang menjadi rancu. Nah, akhir-akhir ini saya juga ada literasi baru lagi. Saya juga sempat kaget, katanya Ratu Sima itu abad ke-15 dan beragama Islam katanya. Ini ada klaim sepihak lagi, sesuatu yang muncul baru-baru ini. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu supaya nanti tidak bias. Jadi abad ketiga sudah ada Ratu Sima dan memiliki cerita yang cukup legendaris, yaitu sang putra mahkota dihukum potong tangan. Karena hukum potong tangan itu kan identik dengan hukum di Arab, sehingga ada yang mengklaim itu beragama Islam. Ya. Walaupun masih, kalau saya lihat itu masih disclaimer ya. Nah, setelah itu Ratu Sima merupakan ibu dari cikal bakal dari kerajaan Mataram Medangkamulan. Di sana banyak peradaban yang luar biasa, sehingga Jawa sejak dulu sudah mengenal tentang ilmu tata negara yang begitu rapi, begitu bagus.
termasuk tingkatan-tingkatan dalam pemerintahan. Rakyat makmur, negara luar biasa, kemajuan luar biasa. Sehingga akhirnya dibangunnya beberapa candi yang fenomenal sampai sekarang. Mulai dari yang terkenal ya Candi Prambanan, Candi Borobudur ya. Dan candi-candi tadi dibangun dengan teknologi dengan waktu yang cukup panjang. Sehingga ada peneliti yang mencoba membuktikan bahwasanya dengan ilmu uji karbon batu ya, di dasar Borobudur dengan batu yang di puncak ini usianya kurang lebih dari 105 tahun. Berarti tidak menutup kemungkinan Borobudur itu dibangun kurang dalam masa 105 tahun. Dan dibangun tidak hanya oleh satu raja. Ada beberapa generasi. Dan sang insinyurnya ini Empu Gunadarma. Kerajaan Mataram Medangkamulan ini juga bukan kerajaan Hindu ataupun Buddha, tetapi leluhur kita dulu meyakini tentang ajaran Budi Siwa Buddha. Siwa juga bukan dalam artian Hindu, karena kata Hindu sendiri itu baru ada tahun 1870 di India. Di Indonesia istilah kata agama Hindu baru muncul tahun 1959 malahan. Ini yang harusnya para pengusaha mulai jeli gitu. Tetapi kerajaan Mataram meyakini tentang ajaran Budi Siwa Buddha. Siwa itu angkasa, ya. Sehingga kenapa candi-candi yang berkarakter singa itu selalu menjulang tinggi ke angkasa, seperti Prambanan. Dan candi-candi berkarakter Buddha yang selalu ada semi lingkaran, setengah lingkaran, karena melambangkan bumi. Buddha itu artinya adalah bumi, Ibu Pertiwi. Dan ajaran Budi Siwa Buddha itu masih langgeng sampai detik ini. Sehingga masyarakat kita ketika berdoa pasti ada kata-kata Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Bahkan Ibu Pertiwi Bopo Angkoso itu Siwa Buddha. Siwa itu angkasa, Buddha itu artinya adalah bumi, Ibu Pertiwi. Tes abang seko biang, tes putih seko bopo, merah putih. Itu adalah simbol penciptaan, itu adalah simbol Tuhan. Akhirnya oleh Bung Karno jadikan bendera negara. Kerajaan-kerajaan lain semuanya mangklung, tumiyung, dan ada yang ditiungke. Nah, sebelum adanya kerajaan itu dulu kerajaan di Jawa itu berpusat di Kediri. Berpusat di Kediri di sekitar daerah Gunung Wilis. Sampai diceritakan Gunung Wilis itu meletus yang sangat dahsyat. Sampai Pulau Madura itu pisah dengan Pulau Jawa. Yang dulu Pulau Madura dan Pulau Jawa itu menyatu. Sehingga kalau kita lihat peta itu antar Teluk dan Tanjung dari Pulau Madura dan Pulau Jawa itu kalau disatukan itu kayak pasel gitu. Ya. Gunung Wilis meletus. Akhirnya oleh keturunan dari Jayabaya, yaitu Prabu Kusuma Wicetra, kerajaan dibawa ke Wiraradia. Nah, di Wiraradia inilah baru munculnya tentang Medangkamulan tadi. Tentang Medangkamulan dan selanjutnya tadi
Ini cerita saya agak mundur sedikit ya. Nah, ketika abad ke-9 ya, Gunung Merapi meletus. Jadi ketika Gunung Wilis meletus juga terjadi Sang Mahapralaya. Gunung Merapi meletus juga terjadi Mahapralaya, kematian yang besar. Akhirnya oleh Empu Sinduk, ya, atau orang Kadana menyebutnya Empu Sendok, jadi kan Empu Sinduk, ya, itu rakyat diajak mengungsi ke timur. Diajak mengungsi ke timur, terus beliau mulai mencoba membangun kerajaan baru di timur. Jadi kalau saya lihat skema kerajaan-kerajaan di Jawa itu dalam masa tertentu di timur Gunung Lawu. Setelah yang di timur Gunung Lawu jatuh, hancur, akan pindah di sebelah barat Gunung Lawu. Nah, setelah setelah Mataram Medang Kamolen itu hancur karena Gunung Merapi meletus, oleh Empu Sindok dibawa ke timur lagi, timur dari Gunung Lawu. Ada beberapa petilasan Empu Sindok, mulai sekarang di Nganjuk, terus ada di daerah Jombang, termasuk di Malang. Jadi di Mendit, ya, dekatnya Mas Arianto itu, Patirtan Mendit itu dulu ada petilasan Empu Sindok. Ya. Dan di daerah Poncokusumo sekarang, ini disebut dengan daerah Kadewan. Bahkan di daerah Poncokusumo itu dulu merupakan daerah otonomi khusus. Tidak perlu membayar pajak, tetapi diserai tugas untuk melakukan persembahyangan. Melakukan persembahyangan untuk menjadi, sehingga dikatakan daerah kedewa guruan atau kadewan, itu di daerah Poncokusumo. Poncokusumo termasuk Tumpang dan lain. Ya. Nah, terus Empu Sendok merintis kerajaan, itu namanya Kerajaan Kahuripan Medang Kamulan. Ya. Kerajaan Medang Kamulan. Beliau setelah meninggal digantikan putranya, yaitu Dharmawangsa. Ketika Sang Dharmawangsa itu punya gawi, mantu, putrinya yang mendapatkan menantu dari Airlangga, ya, dari kerajaan Bedahulu di Bali, posisi masih pesta, diserang oleh kerajaan Singasari. Mohon maaf, diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, akhirnya Sang Dharmawangsa terbunuh. Kerajaan hancur morat-marit. Airlangga terpisah dengan istrinya yang pertama, yang putri Dharmawangsa. Nah, dalam perjalanannya Airlangga ini, bahkan saya pernah lihat tulisan di medsos itu, Airlangga adalah raja yang mantan gelandangan. Oh iya, gelandangan pada waktu itu, karena Airlangga itu karena terpisah dengan istrinya pada waktu pesta perkawinan. Jadi Jawa itu tidak mengenal nikah, ya, tidak mengenal pernikahan, tapi perkawinan. Dan kata kawin itu dari bahasa Jawa kuno. Dan saya lihat di Filipina, di Malaysia, di Thailand, Kamboja juga mengenal kata kawin atau kahwin, ya. Nah, dalam posisi pesta perkawinan tercerai-berai. Airlangga ini dibantu oleh para agamawan, dibantu oleh para spiritualis, ya, karena pada waktu itu tidak ada istilah agama. Dibantu oleh para spiritualis, para rohaniawan, ya, istilahnya.
Nah, untuk menata kembali kerajaannya. Dan akhirnya Airlangga kawin dengan Diah Wengker, putra dari salah satu resi atau empu pada waktu itu. Nah, setelah kerajaan kembali dibangun, karena sang Airlangga ini kan tidak bisa mengelak dari jasa-jasa dari para empu tadi, akhirnya menikahi Diah Wengker. Tetapi bagun juga Airlangga punya permaisuri, yaitu putri dari Dharmawangsa, sehingga Airlangga itu punya 2 permaisuri. Bahkan di sisi lain, waktu itu Airlangga dalam cerita calon arang dan empu kuturan ini pernah juga dijanjikan oleh Airlangga kalau putrinya Ratna Manggali itu mau dikawin oleh Airlangga. Tapi Airlangga ternyata tidak jadi kawin dengan Ratna Manggali. Barangkali sudah kerepotan dengan 2 istri karena putranya Airlangga dari Diah Wengker itu lahir lebih dulu. Karena pada waktu masih di masa pelarian. Kalau bicara putra tertua, tentunya yang harus menjadi penggantinya adalah putra dari Diah Wengker. Tapi kalau bicara tentang hukum kerajaan pada waktu itu, tentunya yang menjadi raja adalah putra dari putrinya Dharmawangsa. Akhirnya untuk menghindari konflik berkepanjangan, akhirnya Airlangga meminta bantuan Empu Barada untuk melakukan tradisi Palian Nagari. Jadi negara dipisah jadi 2. Dalam masa kerajaan Airlangga inilah cerita tentang Baratayuda itu tercipta. Dibuat oleh Empu siapa ya? Empu Sedah kalau enggak Empu Panuluh itu di masa Airlangga tadi. Itu pun masih ada konflik dengan calon arang karena calon arang merasa sakit hati gitu. Karena sudah merasa membantu membangun kerajaan, anaknya Ratna Manggali tidak dikawin. Padahal waktu itu raja punya istri lebih dari 2 itu biasa sebenarnya. Nah, karena sakit hati akhirnya apa? Calon arang itu memberontak. Dan pada waktu itu sudah dikenal dengan adanya dengan senjata kimia. Ya. Calon arang itu memiliki ilmu dan ini ada senjata kimia sebenarnya. Sehingga diceritakan akhirnya adanya pagebluk yang dibuat oleh calon arang. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati. Itu luar biasa. Ya. Sehingga ketika bicara calon arang, ya kalau dari pihak Airlangga ya dikatakan calon arang itu tokoh antagonis. Tapi kalau bicara dari sisi calon arang itu tokoh protagonis. Dan calon arang itu merupakan contoh ibu yang baik. Karena dia selalu membela kepentingan anaknya. Dia tidak peduli raja pun dia lawan gitu loh. Akhirnya kerajaan dipisah atau Palian Nagari menjadi 2, yaitu kerajaan Daha dan Jenggala. Kerajaan Daha dan Panjalu. Daha dan Jenggala atau Daha dan Panjalu itu istilah lain misalnya. Terus munculnya cerita tentang Panji Inu Kertopati dan Dewi Sekartaji. Kerajaan Kediri ini wilayahnya sampai Asia Tenggara juga. Sehingga sampai detik ini
cerita tentang Panji. Ini di Thailand ada, di Kamboja ada. Sehingga beberapa waktu yang lalu sempat ada semacam festival Panji. Ya. Ini dari Thailand, Kamboja mengirimkan utusannya. Jadi Asia Tenggara atau Nusantara itu sudah terbentuk mulai Kediri. Bahkan sekarang ditemukan juga akhirnya literasi kalau penggunaan gendero gula klopo atau merah putih itu sudah ada mulai zaman Kediri. Setelah itu Kediri dan Jenggala, dan yang lebih berkembang itu Kedirinya atau Dahanya. Berkembang, nah untuk kerajaan Jenggala atau Panjalu ini tidak begitu diceritakan dalam perjalanan sejarah. Yang banyak diceritakan adalah Daha atau Kediri. Sampai akhirnya kerajaan pindah ke Singosari oleh Ken Angruk. Ya. Ini juga banyak terjadi penyimpangan ya. Sebenarnya adalah Ken Angruk, akhirnya orang bilangnya Ken Arok. Ken Dedes menjadi Ken Dedes. Ya, ini karena sebenarnya ada pergeseran, ada penyesatan. Kita mulai benahi pelan-pelan. Jadi Ken Angruk bukan Ken Arok. Ken Dedes bukan Ken Dedes. Ya. Nah, Kertanegara ini juga yang memperkuat wilayah Nusantara dengan ekspedisi Pamalayu menguasai Asia Tenggara. Nah, Kertanegara, kerajaan Singosari, Raja Singosari pertama ya. Ini waktu karena ada kekosongan di dalam negeri, ini diserang oleh Jayakatwang. Jayakatwang ini bukan Raja Kediri. Jayakatwang itu adalah Raja Gelang-Gelang. Kerajaan Gelang-Gelang itu di sekitar Madiun. Ya. Karena pada waktu itu Raja Jayakatwang itu mengetahui kalau Singosari sedang komplang, sedang kosong. Karena kebetulan putranya Jayakatwang ini menjadi menantu Kertanegara, si Ardaraja. Nah, setelah itu kerajaan, ini saya ceritakan sekilas ya, tidak detail, bergeser ke Majapahit, Raden Wijaya. Masa pemerintahnya 200 tahun. Sehingga kalau kita bicara masa pemerintahan, Majapahit itu 200 tahun, Singosari itu 100 tahun, dinasti Isyana, dinastinya Empu Sindok. Jadi nama lain dari Empu Sindok itu Isyana. Ini kurang lebih 400 tahun. Terus dinasti Sanjaya Sailendra ini cukup lama, sekitar 600 tahun. Lama-lama masa pemerintahan kita karena kerajaannya makmur. Peradabannya tinggi, teknologinya maju. Tapi setelah datangnya ajaran Dayoh, ini fakta sejarah, bukan kita itu benci. Setelah datangnya ajaran Dayoh, bangsa ini menjadi bangsa Buddha. Demak, masa pemerintahannya hanya 35 tahun. Itu pun penuh konflik. Dan bukan negara yang merdeka. Karena kerajaan Kesultanan Demak itu di bawah kerajaan Khalifah Utsmaniyah, Khalifah Ottoman, Turki. Kalau Majapahit tadi kan berdiri sendiri, bahkan Majapahit menguasai sepertiga dunia. Singosari menguasai Asia Tenggara, tapi Demak tidak. Demak itu bawaan dari Turki, Ottoman Turki, Kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi yang menjajah
Nusantara pertama itu Kekhalifahan Ottoman Turki. Sehingga siapapun yang jadi raja di Demak waktu itu diberi simbol adanya gendera Tunggul Wulung, bendera hitam yang bertuliskan huruf Arab. Ya. Terjadi konflik. Ya, Demak itu hanya 35 tahun terjadi konflik. Majapahit ini kan di timur Gunung Lawu, Demak di barat Gunung Lawu. Sehingga tadi di depan saya katakan kerajaan di Jawa itu selalu yang jadi punjer itu Gunung Lawu. Menjadi gunung yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Demak terjadi konflik mulai dari Raden Patah konflik, terus setelah itu ke anaknya Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor. Setelah itu juga mati terbunuh konflik. Nah, yang penggantinya seharusnya adalah Pangeran Surowiyoto. Tetapi Pangeran Surowiyoto ini dibunuh oleh Sultan Hadiri dan Sunan Prawoto. Dibunuhnya di sungai. Sehingga Pangeran Surowiyoto ini dikenal dengan nama Pangeran Sekar Sedo Lepen. Dan ini yang berhak menjadi raja sebenarnya. Karena dibunuh oleh Sunan Prawoto, akhirnya yang jadi raja adalah saudaranya Sunan Prawoto, yaitu Sultan Trenggono. Nah, Arya Penangsang dendam karena bapaknya dibunuh oleh Sunan Prawoto. Akhirnya Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang. Dan Sultan Hadiri dibunuh. Nah, Sultan Hadiri itu adalah suaminya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat pernah menjadi seorang penguasa laut yang luar biasa. Karena kerajaannya itu di daerah Kudus sekarang, dekat Gunung Muria itu kan daerah laut. Bahkan orang-orang Portugis itu memberikan kesaksian bagaimana kekuatan Ratu Kalinyamat, armadanya Ratu Kalinyamat. Apakah Ratu Kalinyamat itu Islam? Nah, ini yang perlu kita pelajari lebih dalam gitu loh. Karena selama ini kan juga diklaim Ratu Kalinyamat itu Muslim katanya. Karena ketika ini yang saya perlu pertanyakan, apakah Ratu Kalinyamat itu Muslim? Saya meragukan. Kenapa? Karena ketika Arya Penangsang membunuh Sultan Hadiri suaminya dan Sunan Prawoto saudara laki-lakinya, Ratu Kalinyamat bersumpah. Ya. Bersumpah apa? Sumpah topo sinjang rambut. Apa itu topo sinjang rambut? Tapa ya bertapa, sinjang itu sewek, rambut ya rambut. Jadi Ratu Kalinyamat itu bersumpah bertapa, tidak berpakaian. Hanya tubuhnya hanya ditutupi dengan rambutnya yang diore. Nah, ini kan yang meragukan, bener Ratu Kalinyamat itu seorang muslim. Kalau seorang muslim kan tidak mungkin melakukan seperti itu. Bertapa telanjang bulat wudo, hanya ditutupi dengan rambut. Ya. Akhirnya dia tidak akan berpakaian kalau dia belum mandi darahnya Arya Penangsang. Belum keramas darahnya Arya Penangsang. Akhirnya waktu itu Sultan Trenggono ini berganti oleh menantunya, yaitu Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir. Tetapi Joko Tingkir atau Mas Karebet dengan gelar Raja Sultan Hadiwijoyo, ini kekuasaannya ada ancaman dari Arya Penangsang. Akhirnya beliau mencari bantuan ke Ratu Kalinyamat. Akhirnya beberapa pengikutnya Ratu Kalinyamat itu bergabung ke Sultan Hadiwijoyo.
Dan Ratu Kalinyamat berkata, dia menyampaikan sumpahnya, dia sumpah topo sinjang rambut, ya, tidak akan berpakaian kalau belum keramas darahnya Arya Penangsang. Dan Ratu Kalinyamat menjanjikan 2 putrinya. Ada versi mengatakan putrinya, tapi versi lain katanya keponakannya. Masih anak-anak kecil, gadis kecil. Seorang gadis kecil. Nah, ada cerita katanya 2 gadis, ada cerita cuma 1 gadis kecil. Ini diserahkan ke Sultan Hadiwijaya kalau mampu membunuh Arya Penangsang. Nah, akhirnya Sultan Hadiwijaya memberikan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang akan diberi alas mentaum atau alas mentau. Akhirnya Danang Sutawijaya yang memenangkan sayembara. Danang adalah panggilan anak lanang, Suto anak, Wijaya nama bapaknya. Ya. Anak lanang anaknya Wijaya. Tapi ini juga tersamarkan dengan cerita Ki Ageng Giring. Ya. Nah, akhirnya Arya Penangsang terbunuh oleh Danang Sutawijaya. Nah, setelah itu membawa darah Arya Penangsang untuk dibuat keramas Ratu Kalinyamat. Nah, si Danang Sutawijaya melihat gadis tadi, akhirnya terjadilah hubungan saling cinta. Akhirnya Sultan Hadiwijaya marah gitu karena oleh Ratu Kalinyamat kan ini diserahkan ke dia loh, kok ini tapi mau marah gimana, ini yang nyenengi calon istrinya kan anaknya sendiri gitu. Hanya disitulah mulai ada konflik antara Sultan Hadiwijaya dan Danang Sutawijaya. Sampai akhirnya Sultan Hadiwijaya itu dalam cerita dia memimpin pasukannya untuk menyerbu Danang Sutawijaya di Mataram. Tetapi ketika dia mau menyerbu Mataram, Gunung Merapi itu sedang erupsi. Pada tengah malam itu mengalir erupsi ini lahar api yang mengalir kadiolepen api itu. Akhirnya Sultan Hadiwijaya mengurungkan niatnya untuk menyerang Mataram. Dia balik ke Pajang. Pajang itu sekarang kan posisinya kan di Kartosuro. Ya. Mataram itu di Kota Gede waktu itu. Ya. Nah, dalam perjalanannya pulang, dia naik gajah itu terjatuh, akhirnya meninggal. Yang menjadi raja seharusnya adalah ada 2 putranya. Satunya adalah Pangeran Pangiri, satunya adalah saya lupa namanya. Pangeran Benowo. Nah, Pangeran Pangiri ini mendirikan kerajaan di Pati. Bekasnya kerajaannya Arya Penangsang. Pangeran Benowo akhirnya lebih pro kepada Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Akhirnya terjadilah perang Mataram dan Pati. Sehingga dalam cerita ini pun, kalau menurut versi Mataram, Pangeran Pangiri yang salah, Arya Penangsang yang salah, tokoh antagonis. Tapi kalau versi orang Cepu Bloro Pati, Mataram yang salah. Ya. Akhirnya perang dimenangkan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Berdirilah kerajaan Mataram yang berciri khas, awalnya bukan berciri khas Islam, sehingga namanya raja saja Panembahan Senopati. Mulai berciri khas Islam ketika diganti anaknya, yaitu Sultan Ageng Hanyokroowati. Terus
diganti putranya lagi, putra dari Sultan Ageng Hanyokroowati diganti dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu baru bercorak Islam. Karena Pajang juga bercorak Islam, Kasultanan. Mataram pertama tidak bercorak Islam, Panembahan Senopati itu. Terus Mataram akhirnya ke Kerajaan Kartosuro, menempati kerajaan petilasan dari Kerajaan Pajang. Kartosuro pindah ke Kerajaan Surakarta. Nah, setelah itu tahun 1755 terjadi Palian Nagari. Kerajaan Surakarta dipilah menjadi dua, antara Kasunanan dan Kasultanan Jogja. Nah, setelah perjanjian Giyanti, barulah leluhur kita Jawa itu tidak lagi memiliki pemerintahan yang berdaulat. Karena siapapun yang menjadi raja di Kasunanan dan Kasultanan semua harus seizin VOC, seizin Belanda. Jadi kalau kita bicara tentang penjajahan VOC, karena VOC dan Belanda itu juga beda lagi. Kita tidak pernah dijajah Belanda 350 tahun, enggak, karena yang menjajah ketika pada masa kerajaan VOC, ini VOC itu kan Financing of Company, persekutuan dagang. Dia melakukan MOU dengan kerajaan. Dia tidak menjajah. Yang menjajah ya waktu itu kan MOU. Nah, bangsa ini benar-benar dijajah ketika VOC bangkrut. VOC bangkrut, wilayah VOC, kerajaan-kerajaan yang dulu kerjasama dengan VOC, waktu itu pertama kali diserahkan kepada Prancis. Prancis berganti dengan Inggris. Setelah itu terjadi pertukaran wilayah antara kerajaan dengan wilayah yang disebut Hindia Belanda, ya, dengan Irlandia. Akhirnya Irlandia menjadi miliknya Inggris, ini diberikan kepada Belanda, barulah namanya wilayah Hindia Belanda. Itu setelah Perang Dunia Pertama. Ya. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Nirmala Dewi, apa saja kerajaan Jawa? Itu sudah saya jelaskan. Ya. Kita punya kerajaan terakhir adalah Kerajaan Kasunanan Surakarta. Itu kerajaan terakhir yang berdaulat. Setelah itu tidak berdaulat karena siapapun yang menjadi raja di Kasunanan. Ini setelah perjanjian Giyanti, Palian Nagari tahun 1755. Siapapun yang jadi raja di Kasunanan dan Kasultanan, semua harus seizin VOC. Harus seizin Belanda dalam perkembangannya. Ya. Sehingga kalau ada yang punya narasi kerajaan Surakarta, Kasunanan, dan Jogja itu adalah buatan Hindia Belanda, juga nggak salah gitu loh. Nah, ketika Pangeran Mangkubumi dijadikan Kasultan di Kasultanan Yogyakarta oleh Belanda, keponakannya Raden Mas Said itu merasa dikhianati karena waktu itu berjuang bareng. Akhirnya kerajaan dipilah lagi. Ada Mangkunegaran dan Paku Alam. Tetapi Mangkunegoro ini bukan kerajaan, ini cuma adipati. Adipati itu bawaan dari kerajaan. Jadi Kadipaten Mangkunegaran itu bawaan Kasunanan. Kadipaten Paku Alam itu bawaan Kasultanan. Dan di Jawa tidak mengenal matahari kembar. Baru mulai setelah perjanjian Giyanti ini tidak lagi kembar dua, banyak karena waktu itu ada Kasunanan, ada Kasultanan, ya. Terus ada Cirebon. Dalam perkembangannya kerajaan Cirebon pun juga dipilah menjadi Kasepuhan, Kanoman. Cirebon juga dipilah 4 kalau nggak salah, dibagi 4 juga. Ya. Nah, ini supaya gayang harus ada kondo takon ini biar nggak jenuh. Monggo silakan.
jamnya ini tidak ada. Nggih, monggo sih. Ya, ada pertanyaan 1 2, monggo. Nggih. Rahayu. Rahayu. Sebetulnya tadi yang tanya itu kan Mbak yang dari Wagir. Nggih. Kita kan cuma mendengarkan. Nggih. Jadi sekaligus saya ngangsu kawruh Nggih, nggih. dari penjenengan. Nggih. Dari yang ditanyakan kan kerajaan apa saja yang ada di Jawa. Jawa. Nggih. Nah, ternyata itu banyak sekali runtut. Nggih. Sampai akhirnya saya juga bingung ini. Bingungnya gimana? Ya bingung terlalu banyak. Terlalu banyak. Nggih. Sampai ada kerajaan dibagi 2. Nggih. Sampai tadi saya dengar Erlangga itu ternyata bukan keturunan Raja Jawa tapi dari Buleleng Bali gitu ya. Dari Bedahulu. Oh, Bedahulu Bali. Nggih. Maaf, nggih. Nah, itu yang saya akhirnya jadi bingung itu pas saya di bangku sekolah itu enggak serinci ini, tapi dengan kok bisa serinci ini saya heran literasinya itu dari mana. Saya percaya dengan jenengan. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan matahari kembar itu? Nggih. Kok sampai terjadi kembar itu bagaimana? Nggih. Terus apa nama kerajaan yang ada di Gunung Kendeng itu tadi masih belum muncul namanya. Nggih. Kerajaan yang dari Kendeng itu. Nggih. Jadi kalau kita simpulkan, jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa itu pusatnya di Kediri. Bisa pindah-pindah tadi. Oh, pindah-pindah. Nggih. Jadi saya dengar itu dari Kediri. Lah kalau memang pusatnya cuma dari Kediri, lah lainnya itu bagaimana? Dan sebelum munculnya kerajaan itu bagaimana sih keadaan di tanah kita? Apakah merupakan suatu masyarakat biasa atau itu mungkin ada sekelompok komunitas atau apa seperti rumah tangga biasa gitu yang akhirnya menjadi kesatuan yang kompak akhirnya sampai munculnya suatu kerajaan atau bagaimana pun dijelaskan. Ini ya masih banyak nanti waktunya enggak. Oh nggih. Pun, makasih. Matur nuwun. Matur nuwun Rahayu. Tadi sudah saya jelaskan bahasanya 1500 tahun yang sebelum Masehi wayang sudah ditemukan. Sudah ditemukan konsep ketuhanan dengan adanya punden berundak. Ya. Jadi wayang itu asli Jawa, konsep ketuhanan sudah ditemukan adanya punden berundak. Ya. Itu nama kerajaannya adalah Medang Kamulan. Nah setelah mohon maaf pada waktu itu nama kerajaannya itu adalah Pamenang. Nah, jadi yang di Kendeng. Yang di Kediri. Oh, yang Kediri. Di Kediri, rajanya kerajaan Pamenang. Jadi kerajaan Pamenang dengan kerajaan Daha itu berbeda. Jadi Jayabaya itu Raja Pamenang, bukan Raja Daha, bukan Raja Kediri. Ya. Setelah itu Gunung Wilis meletus. Nah, Gunung Wilis meletus terjadi Mahapralaya. Oleh cucunya Jayabaya, yaitu Prabu Kusumawi Citra, kerajaan dibawa ke barat Gunung Lawu, diberi nama Kerajaan Wiraradia. Ya, karena Gunung Wilis meletus. Ya. Nah, setelah itu barulah muncul namanya Kerajaan Medang Kamulan di daerah Kendeng tadi. Di situ juga munculnya Empu Hubayun memunculkan aksara Jawa. Ya. Kendeng merupakan pusat kerajaan pemerintahan, di Gunung Padang merupakan pusat kadewan atau spiritual. Jadi bukan pusatnya Kediri, tapi tadi sekarang kota Kediri, dulunya adalah Kerajaan Pamenang. Gunung Wilis meletus. Oleh Prabu Kusumawi Citra, kerajaan dibawa ke barat di daerah Pengging. Kerajaannya namanya Kerajaan Wiraradia. Nah, dalam perjalanannya baru muncullah Sri Mahapunggung dengan Kerajaan Medang Kamulan di daerah Kendeng. Daerah Kendeng itu daerah Sragen, sekitar Sragen, Rembang, Pati dan sekitar itu. Kan ada Gunung Kendeng di situ. Ya. Pusat pemerintahannya di situ, pusat spiritualnya di
Cianjur, Gunung Padang. Nah, itu baru munculnya Ratu Sima. Nah, saya ringkas, Medang Kamulan hancur karena Gunung Wilis meletus. Oleh Empu Sendok dibawa ke timur lagi, menjadi kerajaan Medang Kamulan. Dharma Wangsa menjadi Kahuripan. Raja Erlangga itu memang putra dari kerajaan Bedahulu. Tetapi ibunya Erlangga itu adalah adiknya dari Dharma Wangsa. Jadi antara Bali dan Jawa itu sejak dulu memang sudah ada pertalian persaudaraan. Kahuripan terpecah menjadi Daha dan Jenggala, Panjalu, Kediri dan Jenggala, terus bergeser tadi yang saya kata tadi. Berarti terjadinya suatu peristiwa itu menyebabkan suatu kerajaan pindah. Namanya berganti. Nggih, ampun. Tambah sedikit nggih. Nggih, monggo. Tadi dikatakan bahwa pembangunan Candi Borobudur itu ada insinyurnya yaitu Gunadarma. Apakah pada waktu pembangunan itu sudah ada insinyur? Ya bukan namanya. Bukan saya insinyur itu istilah sekarang gitu. Oh gitu. Jadi pada saat itu memang ada ahlinya. Ada ahlinya. Kata insinyur itu kan dari bahasa Eropa itu. Oh, berarti yang sekarang itu dikatakan ahlinya itu insinyur itu. Iya. Dan Gunadarma itu berasal dari mana itu? Indonesia atau? Ya dari Indonesia, di daerah dulu namanya bukan Indonesia ya, kerajaan itu Mataram itu. Mataram Medang Kamulan. Nggih, matur nuwun. Ampun. Nggih, ampun. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tadi saya ceritakan runtut lah ya. Jadi adanya pergeseran kekuasaan, pergeseran pemerintahan gitu loh. Nah, ketika adanya pergeseran pemerintahan menjadi pemerintah yang besar, kerajaan yang besar, yang lainnya itu otomatis menjadi bawahan. Sami Mangklung atau Sami Tumiyung atau Ditiungke. Ditiungke itu kan dipaksa. Nah, kalau Tumiyung itu kan dengan kesadaran untuk menyatu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terkesan tidak ada kondotakon karena waktu yang tanya itu tidak datang masalahnya. Oh, yang datang. Wah, Mbak Nirmala Dewi kapan harus datang ini. Terima kasih apa yang kita sampaikan. Bila mana ada kata-kata kami yang tidak berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kajian kita lainnya. Rahayu.